Oke, semua bro, semua sis ya. Kita siang ini mau bikin minyak sanga-sanga. Tanggal 9 bulan April tahun 2026. Di samping kanan saya penjaga gawang, dan penyerang ini Bu Rifa, dan ada juga kita siap dengan alatnya ya untuk ngecek apakah bahannya semua sudah benar ya. Kita selalu presisi waktu membuat sanga-sanga, dan dari tempat ini sudah lebih dari 10 tahun kita membuat, dulu kutus-kutus, sekarang sanga-sanga. Sing adalah, mari kita ikuti proses membuat minyak sanga-sanga. Oke, kita mulai ya, nah ini akan juga saya akan sedikit jelaskan ya. Daun tapak liman dulu kita biasanya pakai segar, ini sekarang kita pakai yang kering ya. Oke. Daun tapak dara ya. Oke, dan ini ada bunga kamboja yang multicolor ya kan. Ini daun kersen ya. Jadi tidak semua di spill, tapi sebagian aja. Itu yang kebanyakan yang baru. Nah ini adalah sebetulnya hampir mirip dengan yang dipakai oleh kutus-kutus ya. Mungkin yang menarik saya spill satu aja. Ini nih. Ini daun kayu putih ya. Terus ini daun jeruk ya. Nah, jeruk purut, daun jeruk purut ya. Dan seterusnya ya. Nah ini coba Anda lihat di sini, setiap daun kita kasih tempat sendiri-sendiri, jangan dicampur supaya waktu dimasukkan itu satu-satu supaya taksunya nggak bercampur ya. Jadi taksunya penuh ya. Oke. Ya. Ini daun saya nggak mau kasih tahu ya. Mestinya tahu sendiri ya kan. Ini juga daun ya. Nggak boleh ngomong. Oke ya. Mahal ya. Ya. Jadi percaya nggak percaya, ini semua kalau dihitung total bahannya adalah 140 ya. Ini bukan dolanan, bukan gojekan, tapi memang inilah apa namanya daun yang kita pakai, bahan-bahan yang kita pakai ya. Bahan-bahannya segini banyak. Ya. Coba deh tolong di shoot ini ya, dari mulai depan sampai ke belakang. Ya oke, silakan. Ya. Bahkan dalam satu tong ini ada beberapa macam bahan yang dihaluskan. Jadi kalau kita tumpuk tongnya itu mungkin dari depan sampai belakang tuh rapet banget. Ini masih ada space untuk jalan. Jadi ini bukan hoax ya, 140 jenis bahan, termasuk nanti ada 22 esensial. Makanya hasilnya sebagus itu dan sedahsyat itu. Sangat-sangat sing ada lawan. Ini semua bukan karena kita kepengen banyak bahan, tetapi kita mengejar kualitas dan khasiatnya. Untuk membuat khasiatnya luar biasa, kita perlu bahan yang banyak, dan inilah buktinya. Kita bukan hoax, kita bukan omong-omong, tapi bisa dibuktikan. Ya. Kayaknya pertama kali di dunia lah satu minyak. Yang paling unik Papi, ini mandelnya di belakang Papi ini bunga-bungaan. Iya, oke. Bunga-bungaan segar, ini ada bunga kenanga, ini cempaka, kenanga dan cempaka. Dan ini daun pandan. Ini semuanya mempunyai khasiat masing-masing. Kenapa? Sanga-sanga kalau dipakai itu tidak kering ataupun kulit kita tidak kasar, karena bunga-bunga ini saja mengandung manfaat yang sangat kaya untuk kulit kita. Jadi Anda tidak perlu pakai body lotion lagi. Kalau malas pakai body lotion, pakai minyak sanga-sanga aja, itu sudah menutrisi kulit dan bisa melembutkan kulit dan melembabkan sehingga Anda menjadi awet muda. Nah, ini yang saya berikan bunga yang termahal di dunia ya. Namanya bunga pala. Sebetulnya ini kulit dari biji pala. Ini fuli namanya bunga pala, dan ini bunga pala ini jadi rebutan Belanda dan Inggris ya. Akhirnya Belanda harus melepaskan Manhattan untuk dijadikan kekuasaan ke Inggris, untuk menukar dengan sebuah pulau di Maluku sana yang menghasilkan pala. Dan ini kulit dari
bijinya, ya, namanya Fully. Ini bisa dibuat manisan nggak? Bisa. Bisa, ya? Bahkan sekarang digigit aja enak kok. Oh ya, coba Kalau nggak kita percaya, tes dulu. Hmm. Bener, ini nggak bohongan guys. Ini rasa buah pala. Heeh. Tapi ini bunganya ya? Bunganya, bukan bunganya, kulit dari Oh, kulit. buah. Pantas ya, sangat-sangat itu kalau diminum ketelan itu enak, Enak. nggak pahit ya. Iya, Tapi karena memang ada bahan-bahannya enak bahan-bahan yang semua. bisa dimakan. Dan- Kurang komposisinya kalau kita makan Betul. banyak. Jadi bukan sulap, bukan sihir, kita bersihkan bahan kita. Kalau ini apa ya, Pin? Seperti Ini jamur kulit, ya? ini jeruk purut, tapi yang kering. Oh, ini dijemur dulu. Iya. Karena cari jeruk purut yang Memang segar. ini kalau dibuat manisan juga enak Iya. banget kulit jeruk ini ya. Jangan buat manisan ada pahitnya. Jadi kayak pengen makan aja. Oke. Jadi bahan-bahan kita kebanyakan kita gunakan adalah bahan-bahan yang dipakai untuk bikin masakan. Tapi katanya ada bahan masakan seperti gulai, bumbu gulai ada di sini, bumbu Nah, soto itu sana. mana ya? Nah ini saya tunjukkan. Ini namanya kerangian. Oh, Tapi minta maaf sekarang karena ini mahal dan sulit dicari. Biasanya gulai. wangi banget. Ini soto gulai pakai Iya. Ini bikin antara bau kekayuan sama bau lemon jadi satu. Dan semua Benar, orang nggak? asing yang pernah membawi ini dia bilang nggak pernah dia bau. ini boleh dicoba. Jangan, karena ini hanya baunya yang diambil. Iya, ini baunya ada aroma jeruk, terus ada aroma serainya ya, bener nggak ya? Jeruk, tapi Dan lebih kayu dominan manisnya, jeruk. ada kayu manis, ada macam-macam lah. Ini batang, tapi kok bisa ya Wangi. aromanya aroma jeruk ya? Nah. Padahal ini bukan dari pohon jeruk. kan? Bukan, ini namanya Oh, ini kerangkaian luar biasa. dan ini dipakai untuk masak apa namanya, biasanya gulai dan sebagainya. Untuk orang lama, orang baru biasanya beli yang sudah jadi bubuk. Tapi, Oke. tapi menurut Papi, untuk minyak-minyak balur yang lain, mereka ini pakai itu nggak tadi yang Nggak pernah saya dengar. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Terus Papi nyarinya di mana nih? Kita nyarinya di mana? Saya nyarinya di pasar. Jadi cukup di pasar dengan penelitian kita akhirnya cari ketemulah bahan-bahan ini. Ini Ya. ingredientsnya nih nggak takut ditiru-tiru nih. Ini kan banyak nih brand-brand baru bermunculan. Koki itu berdasarkan tangan, bukan berdasarkan bahan. Nah sekarang kokinya ini maestro. Ya, maestro. Dan sudah terbukti ya? Sudah Bukan terbukti, nomor-nomor iya, bukan nomor-nomor. Dan sekarang anaknya maestro udah turun tangan. Nah, sini anaknya maestro. Anaknya Ini dia, maestro turun anaknya tangan maestro. ya. Jadi bukan disebabkan oleh bahan, tapi disebabkan oleh tangan. Iya. Terima kasih Tuhan memberikan tangan dan juga memberikan kemampuan kepada kita untuk meneruskan apa yang saya kerjakan. Ya, jadi terbukti minyak sama-sama 140 bahan dan dikerjakan secara teliti dan manual. Kita tidak pakai otomatisasi dan bahkan bahannya aja dimasukin satu-satu, menunjukkan bahwa kita tetap menggunakan konsep pemasakan jamu tradisional. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sangat-sangat sehat.